Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Eh, di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai kepemimpinan menurut atau versi saya sendiri yang akan saya lakukan untuk kedepannya. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu. Ya, nama saya R. Karisma Cestio Pamungkas. Teman-teman bisa panggil saya Cestio. eh, dengan NIM 22963491. Saya dari kelas 22 IK 07, Prodi Ilmu Komunikasi, dan saya tinggal di Yogyakarta. Nah, tepatnya kota Yogyakarta, Jakarta Kota. Saya masih berusia 21 tahun. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai kepemimpinan saya, di sini saya mau menjelaskan kepemimpinan dulu. Apa sih kepemimpinan itu? Nah, mari kita bahas. Nah, pemimpinan itu apa? Jadi kepemimpinan itu adalah seorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain. Gunanya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi di sini kita sebagai pemimpin itu harus bisa mengendalikan atau mengajak atau mempengaruhi supaya orang itu bisa ikut dengan kita. Maksudnya dalam artian itu agar kita yang mempunyai visi misi itu dapat tercapai gitu, tercapai tujuannya mau kemana gitu. Kalau misal ada job atau organisasi atau segala macam begitu. Nah, di sini saya berencana untuk masuk BEM Amikom. Nah, ini namanya Laskar Pejuang. Menjadi pemimpin dalam organisasi. Nah, seandainya nih saya menjadi pemimpin organisasi mahasiswa di kampus saya itu. Nah, saya mau merencanakan 4 poin. Yang pertama yaitu mengembangkan visi dan misi organisasi yang jelas. Lalu yang kedua, membangun tim yang solid. Nah, setelah membangun tim yang solid, yang ketiga meningkatkan keterlibatan anggota. Dan yang keempat adalah mengembangkan keterampilan kepemimpinan. Jadi seorang pemimpin harus bisa uh, mempunyai keterampilan dalam memimpin. Nah, ini nama organisasinya itu Badan Eksekutif Mahasiswa yang disebut BEM yang saya jelaskan tadi. Ini BEM dari Universitas Amikom Yogyakarta. Alamatnya di Jalan Ringkut Utara, Ngeringin Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kode 55281. Nah, visinya. Di sini saya ingin menerapkan menjadi wadah aspirasi dan pengembangan potensi mahasiswa yang unggul dan karakter. Nah, misi yang saya lakukan ada 3 poin. Yang pertama, meningkatkan kualitas kegiatan kemahasiswaan yang mendidik dan mengembangkan potensi mahasiswa. Lalu yang kedua, bisa membangun kerjasama antar organisasi kemahasiswaan di lingkungan kampus. Lalu yang ketiga, menjadi mediator antara mahasiswa dan kampus dalam menyuarakan aspirasi mahasiswa. Strategi yang saya terapkan, yang pertama, mengadakan pelatihan kepemimpinan dan manajemen organisasi untuk pengurus BEM. Yang kedua, aktif melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan organisasi kemahasiswaan lain. Yang ketiga, membuka ruang diskusi dan aspirasi mahasiswa secara berkala. Lalu yang keempat, saya akan memulai kepemimpinan dengan mengenal lebih dekat pengurus dan anggota organisasi. Lalu menggali ide dan masukan mereka tentang program kerja yang ingin dijalankan. Dan yang terakhir yaitu saya juga akan berdiskusi untuk menyelaraskan visi misi saya dengan aspirasi anggota. Nah, berikut ini adalah proses memimpin. Nah, untuk proses memimpinnya, saya akan memulai kepemimpinan dengan mengenal lebih dekat pengurus dan anggota organisasi, menggali ide dan masukan mereka tentang program kerja yang ingin dijalankan.
Nah, saya juga akan berdiskusi untuk menyelaraskan visi misi saya dengan aspirasi anggota. Lalu bagaimana proses menjalankan kepada anggota? Nah, di sini proses penjalanan visi misi dilakukan secara bertahap. Itu bisa dimulai dari rapat pengurus, lalu sosialisasi ke anggota melalui pertemuan rutin dan media komunikasi organisasi. Target dan rencana aksi juga disusun bersama agar visi misinya itu dapat diwujudkan. Itu. Nah, ini yang penting juga. Cara menghadapi masalah. Nah, seperti apa? Kalau dari saya, kalau ada masalah dari internal, saya akan mendengarkan dulu semua sisi, lalu merumuskan solusi bersama pengurus. Nah, itu. Sedangkan kalau untuk yang eksternal, masalah eksternal itu seperti kebijakan kampus yang tidak populer. Tentunya saya akan sampaikan aspirasi mahasiswa secara bijak dan mengusulkan win-win solusi yang menguntungkan semua pihak. Oh ya, untuk yang masalah internal tuh contohnya tuh seperti saat ada ketidakcocokan di program kerja, kita akan mendiskusi prioritas dan memutuskan program yang akan dijalankan sesuai visi misi organisasi. Contohnya seperti itu. Gaya kepemimpinan. Nah, di sini saya memakai gaya kepemimpinan dengan demokratis. Nah, kebetulan saya juga tipe orangnya juga demokratis. Dengan melibatkan pengurus dan anggota dalam setiap pengambilan keputusan penting. Nah, contohnya seperti apa, teman-teman? Rapat, tentunya kita seperti mengadakan, contohnya kayak rapat evaluasi program kerja dan penyusunan proposal kegiatan baru, selalu memperhatikan pendapat dari berbagai pihak sebelum mengambil keputusan. Jadi kita saling sharing-sharing pendapat untuk memecahkan masalah atau program kerja ini harus gimana-gimana, baru kita sepakati ini enaknya seperti apa, enaknya mau gimana kayak gitu. Jadi nggak semena-mena egois mau eh, pengen memutuskan sendiri tanpa ada kesepakatan dari orang lain. Ya, cukup sekian dari saya. Demikian, kurang lebih ya mohon maaf. Jika banyak maaf ya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.